Teknologi Tangerang Selatan. Yang saya hormati Pak Gildas, Pak Ono, dan rekan-rekan dari institusi, baik itu mungkin dari kementerian maupun pendidikan dan lain-lain. Hari ini temanya cukup berat, Pak. High grade cyber security strategi. Karena kita melihat bahwa apa ya, di mungkin penerapan strategi security di luar ataupun di dalam, ataupun mungkin kondisi geografis di tempat kita, atau mungkin teman-teman kita yang kurang expert di situ, ya biasanya nginstal saja gitu. Tapi eh, bagaimana supaya ya minimal bisa bisa mendekati kategori yang ya cukup lah so-so gitu. Jadi barangkali dari pengalaman eh, Pak Gildas dan Pak Ono bisa memberikan apa ya, sebuah asistensi lah kira-kira gitu. Jadi memberikan semangat pada teman-teman, bahkan mungkin yang paling ekstrim ya kaitannya sama blockchain, kemudian transaksi di sana, kemudian kita nggak tahu sekuritasnya gimana, atau mungkin yang kaitannya kita juga nggak tahu ya, yang terkait dengan e-payment atau fintech kita ini apakah memang sebetulnya bermasalah atau enggak gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa sharing dikit deh, pengalaman dari kita coba Pak Pak Gildas Gildas dulu. bisa Nah, betul. memberikan sedikit narasi mengenai apa yang perlu dilakukan, dan mungkin ada sedikit perbedaan ya penerapan security mungkin di luar negeri maupun di dalam negeri. Silakan Pak Gildas. Waduh, mestinya Kang Ono dulu nih. Saya melangkahi suhu besar bisa kualat ini. Suara saya jelas nggak? Sekarang jelas, sekarang jelas. Iya. Jelas ya? Iya. Hmm. Maaf nih, maklum. Podcaster amatir. Kalau Pak Agung Kang Ono nih udah yang profesional nih peralatan nih. Waduh. Ya. eh jadi eh ini topik berat, tapi saya mudah-mudahan bisa bisa apa ya, membagikan dengan cara yang dengan istilah yang eh, lebih manusiawi lah gitu ya. Ya, ya, boleh, Semoga boleh, bisa boleh. dipahami. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kita bicara hal-hal yang fondasi dulu deh. Ya, Gitu. fondasi dulu boleh. Jadi eh, kalau kita mau bicara keamanan yang tingkat tinggi saat ini, bisa dibilang eh, pola pikir maupun framework yang umumnya ada maupun yang menjadi acuan gitu ya, maupun implementasi itu bermasalah. Mungkin orang berpikir dia membangun benteng digital gitu ya, dengan berbagai macam teknologi dia punya, kebijakan, prosedur, kepatuhan, eh, disertifikasi SMKI 27001 dan seterusnya. Tapi secara substansi bisa dibilang 90% lebih gitu ya, 95% ya benteng digitalnya dibangun di atas pasir. Hmm. Relatif sangat mudah untuk diretas, dibobol dan lain-lain. Soal niat. Dan kita lihat Desember kemarin gitu ya, Microsoft dihack, Intel dihack, Cisco dihack, dua seperti vendor yang gede, termasuk maksudnya secara branding gitu sangat bagus, Palo Alto dan FireEye dihack, apalagi Deloitte dihack, Pentagon dihack, ada 18.000 yang dihack isi perutnya di Desember kemarin. Dan saya sih nggak kaget. Kenapa? Karena memang dari sisi common practice, cyber security arsitektur yang ada itu memang dibangun dengan pola pikir mindset yang 30 tahun lalu sampai saat ini. Ya. Industri sudah berevolusi, masyarakat sudah berevolusi, tapi pola pikir keamanan siber turunannya strategi
taktis dan operation itu ya berevolusi. Jadi itu sebabnya saya menganalogikan kita membangun rumah atau benteng digital di atas pasir. Satu itu. Dua, kalau mau berubah bagaimana? Menurut saya yang paling fundamental adalah satu, security bukan dijadikan add-on, gitu ya, tapi by design. Kalau sekarang kan orang bukan bicara apa ya, misalnya orang buat IT enterprise arsitektur. Ya, kemudian nanti dalam IT enterprise arsitektur itu ada bagian IT security arsitektur. Tanda kutip add-on. Bukan secure IT enterprise arsitektur yang by design dalam seluruh konsep pemikiran, ide, analisa hingga perancangan membangun si IT enterprise arsitektur itu security embedded. Nah, saya mau menyederhanakan begini. Sebetulnya dalam konsep keamanan secara filosofi, konsep keamanan dunia nyata dengan di dunia maya, di dunia siber, itu bisa dibilang nyaris sama secara konsep, gitu ya. Tidak banyak yang berbeda. Yang membedakan memang di dunia siber kita hidup di dunia tanpa ruang dan waktu, hidup di dalam satuan milidetik dan seterusnya, ya. Tapi secara konsep keamanan tidak berbeda. Termasuk misalnya kalau orang mau membuat arsitektur yang aman, secure arsitektur. Seperti apa sih? Ya, di mapping saja mindset-nya dengan waktu kita mendesain rumah kita, waktu kita mendesain kantor kita. Oke. Dan waktu kita mendesain keamanan rumah kita, termasuk tahan gempa, bagaimana tamu itu ketemunya lobi dan ruang tamu. Bukan masuk ke kamar tidur utama, baru nanti di belakangnya ada pintu nyambung ke ruang tamu di belakang kamar tidur utama. Bukan begitu. Ya. Semua ada konsep partitioning, ada konsep berlapis, kemudian secara traffic flow bisa diidentifikasi karena tanda kutip ada enforcement. Tapi memang sayangnya arsitektur rumah kita dari sudut pandang ya cuma ngobrol doang sama arsitek, tapi tidak terdokumentasi, ya. Tapi jelas dari sisi traffic flow, dari sisi partitioning dan lain-lain. Kalau kita lihat mungkin 70%, 80% arsitektur jaringan gitu ya, di internal itu sama seperti kita punya aula besar, ruangan besar, kemudian ya meja makan ada di situ, di sebelahnya ada toilet, ada tempat tidur, ada kursi tamu dan lain-lain yang tanpa partisi. Maksudnya begini, waktu kita masuk ke satu jaringan, dah semuanya langsung bisa diakses serta-merta. Banyak yang begitu. Jadi kalau kita mau mengambil banyak pola pikir di konsep kehidupan fisik kita, di mapping dengan kehidupan di siber dari sudut pandang keamanan, itu banyak sekali kemiripan, gitu ya. Termasuk misalnya, nah ini hal yang juga fundamental juga, termasuk soal proses autentikasi. Kenapa saya dan Pak Agung dan Pak Ono bisa saling percaya? Karena kita melakukan autentikasi yang mutual. Saya bisa melihat Pak Agung utuh, gitu ya. Pak Agung bisa melihat saya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian saya pakai helm mukanya nggak kelihatan atau topeng mukanya nggak kelihatan, bagaimana Pak Agung yakin kalau itu saya? Nah, waktu kita bicara keamanan di internet dalam artian walaupun agak misleading, orang bilang oh ya aman, kenapa ya, karena trafficnya sudah pakai HTTPS, sudah pakai SSL atau TLS sekarang, gitu ya. Tapi dalam proses SSL atau TLS handshaking 99,9% implementasi itu tidak mutual authentication, dalam artian hanya server yang punya digital certificate, tapi kita sebagai klien, sebagai user tidak punya.
dari hal yang paling fundamental pun itu bermasalah, gitu ya. Kemudian contoh lain lagi apa ya, dalam konteks yang kita bisa ambil contoh, akses kontrol misalnya. Akses kontrol rumah kita kenapa relatif kita bisa bilang privat, gitu ya. Apa bedanya rumah kita dengan mall? Rumah kita bilang privat, mall kita bilang publik. Tapi kalau dibanding dari teknologi pengamanan, jauh lebih canggih mall daripada rumah kita, gitu ya. Saya nggak tahu rumah Pak Agung, tapi rumah saya nggak ada anjing, nggak ada CCTV, nggak ada satpam, gitu ya, nggak ada tentara yang jaga. Tapi kalau mall komplit, CCTV ada, anjing, tentara ada, polisi ada, gitu loh. Tapi kenapa dengan keamanan yang jauh lebih tinggi dari rumah kita, kenapa kita bilang mall publik tapi rumah kita privat? Menurut saya hal yang paling fundamental adalah satu hal. Rumah kita menerapkan akses kontrol berdasarkan whitelist, daftar putih. Saya di rumah tidak membuat daftar hitam siapa yang dilarang masuk ke rumah saya di dunia terhadap 7.162.000.000 orang di dunia ini. Saya hanya membuat daftar putih siapa yang boleh akses, ya ada 10 orang, 15 orang lah, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita mapping konsep tadi daftar hitam dan daftar putih dengan misalnya anti malware atau antivirus, orang awam melihatnya itu, kenapa anti malware efektivitasnya sekarang maksimum 20% udah pakai doa. Kalau doanya kurang ya kurang lagi, gitu. Karena anti malware yang diimplementasi konsepnya adalah blacklist. Itu efektif 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, betul. Di mana malware masih bisa dihitung tanda kutip dengan jari, ordernya masih ratusan, masih ribuan. Kalau sekarang tiap hari lahir ribuan malware, puluhan ribu malware, gimana caranya? Jadi itu kaitan dengan hal yang fundamental daftar putih. Terakhir, yang menurut ada beberapa hal yang prinsipal, tapi satu lagi menurut saya paling penting, bicara keamanan yang end to end, yang konsisten. Ya orang sering bicara keamanan seperti mata rantai, harusnya kekuatan yang paling lemah di situ yang akan putus. Dan terlalu banyak implementasi strategi keamanan, strategi dan implementasinya gitu di bidang keamanan siber yang mata rantainya kelihatan besi besar, gemboknya besar, solid, tapi hampir 20%, 30% mata rantai lainnya yang tidak kelihatan, itu tali plastik. Iya, jadi kekuatannya setara dengan tali plastik. Itu sebabnya menjadi sangat penting waktu kita bicara konsep keamanan end to end dari ujung ke ujung. Gitu ya. Dalam banyak konteks kita bisa gali secara luas dan dalam terkait hal tersebut. Mungkin sekian dulu kali ya. Kalau nggak nanti saya baik. ngomong terus sampai ya. Oke, berarti kan memang security itu harus dibangun berdasarkan by design ya Pak. Jadi bukan add-on karena kebutuhan ini A, B, C, dan D. Nah memang apa ya, kita kalau bicara security dan sebagainya, banyak hal, misalnya kita bicara masalah produk saja gitu ya. Kadang-kadang yang mungkin merek Cisco mandate misalnya harus CCNA, CCSP dan sebagainya. Kemudian di security yang lainnya kita ada CompTIA dan sebagainya. Nah itu kan kompleksitas yang memang sangat banyak ya Pak. Jadi prosedur apa yang harus kita ambil dari sekian banyak produk yang ada, sedangkan kita pun sebetulnya kalau milih produk juga karena mungkin variabel-variabel tertentu ya, mungkin di merek A nggak ada ini, merek B nggak ada ini, dan sebagainya. Dan kita misalkan harus mengolah itu, dan trennya juga apakah memang kalau misalnya trennya misalkan 20, 20, 30 tahun yang lalu masih industri 2.0 atau 3.0. Nah, untuk mengejar kesenjangan di level ke depan itu apa yang perlu dilihat Pak? Oke, menarik. Satu, kesalahan yang umum terjadi. Prosesnya di reverse. Ngelihat produk,
orang IT-nya tertarik gitu ya, atau vendor presentasi orang IT-nya tertarik, kemudian di reverse jadi kebutuhan business requirement. Harusnya sebetulnya sih mungkin nggak butuh gitu, tapi kemudian dibutuh-butuhkan. Itu yang sering terjadi. Sama kayak kita ya udah punya mobil ya cukup baik lah gitu ya. Terus gara-gara datang ke pameran mobil, tiba-tiba jadi pengen ganti mobil kita jadi berasa jelek, kira-kira begitu. Yang harusnya sebetulnya kan kalau mau benar prosesnya, ya kita define business requirement-nya, turun sampai ke security requirement. Nanti baru turun sampai ke solusinya, baru cari produknya, gitu ya. Bukan seperti sekarang. Terus kalau ada business requirement, ketemu security requirement, kemudian solusinya belum ada, bagaimana? Ya dibuat. Menurut saya begitu. Dengan berbagai macam cara bisa dibuat, ya. Entah beberapa produk di oplos dan lain-lain bisa juga. Tapi bukan seperti sekarang, di reverse prosesnya. Itu hal fundamental yang semua orang tahu itu salah. Tapi dalam konteks IT, apalagi di bidang keamanan IT, itu terjadi dan porsinya sangat besar. Sama tadi waktu orang ditanya, ini ada 5 merek firewall, gitu ya. Masing-masing merek ada tipenya segala macam. Kenapa milihnya merek A tipe 2, nggak merek C tipe 5? Biasanya jawabannya melintir, 70 putaran. Gitu. Kenapa? Sederhana kok. Kalau orang tidak paham satu konteks dan dia berusaha menjelaskan, maka caranya ya buat orang lain yang bertanya bingung. Jadi kalau kita mau melihat orang bisa benar menjelaskan atau tidak, ya lihat aja jawabannya straightforward atau tidak. Kalau jawabannya melintir, ya berarti sebetulnya secara substansi dia either tidak paham atau paham tapi tidak mau menjelaskan. Gitu ya. Itu hal paling mendasar sih dalam kalau tadi bicara soal yang terkait dengan pemilihan teknologi atau produk. Dan banyak produk yang sebetulnya apakah ongkos implementasi keamanan itu pasti mahal? Belum tentu. Ya, mahal murah relatif. Tapi yang terjadi begini, seringkali kita beli satu produk dengan ada 30 fitur, tapi yang kita pakai fiturnya hanya 5, 15 yang nggak pakai, tapi yang kita bayar 30-30-nya. Gitu. Anyway, dalam banyak konteks bicara teknologi keamanan, ya bisa jadi 5 fitur itu sudah tersedia gratis gitu dalam konteks open source. Jadi ya salah satu yang membuat saya dan Kang Ono itu seringkali sejalan, seringkali juga tidak sejalan gitu ya, kalau kita diskusi teknis. Tapi yang cukup seringkali sejalan itu dalam konteks tadi bicara soal open source. Gitu. Dan ada banyak hal lain kenapa kami mendukung open source, bukan hanya soal sekedar cost efektif tadi gitu ya, tapi juga ada hal-hal lain kemandirian dan segala macam lah. Soal keamanan juga karena bisa diaudit, bisa di-assure kalau tidak ada backdoor dan seterusnya. Tapi tadi banyak hal bisa dilakukan supaya memang ongkos keamanannya ya relatif tidak seluar biasa seperti saat ini, dan dari sisi substansi keamanan juga lebih tinggi dibanding daripada yang ongkos dikeluarkan saat ini. Mantap. Kalau di dunia cyber security ataupun mungkin forensik atau dan lainnya itu ada nggak sih Pak hak paten tertentu gitu? Jadi kita kan nggak tahu karena memang sudah di packaging ya, tapi someday kita nggak tahu karena mungkin kita literasinya agak kurang dan sebagainya, tiba-tiba kita membuat satu mungkin propose model atau apa gitu sehingga ini sebetulnya sudah dipatenkan, cuma kita nggak tahu. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak model begitu? Jawaban benernya nggak tahu. Oke. Ya, tapi kalau
kita balik lagi tadi, ujungnya kan secara produk terkait dengan hak cipta gitu ya. Karena di Indonesia sebenarnya tidak terlalu mengenal paten. Ya bicaranya generik haki, Oke, hak oke. kekayaan intelektual ya, apapun itu bisa jadi haki Hmm. gitu. Uh, dan apa? Uh, mungkin kalau dilihat dari sudut pandang haki bisa dibagi dua lah secara makro gitu ya. Open source sama proprietary gitu ya. Kalau yang open source ada banyak model license-nya. Ada apa sih MIT, BSD, segala macam banyak lah gitu ya. Ada belasan atau 20-an model open source license. Masing-masing punya plus minus sendiri-sendiri. Gitu ya. Kalau proprietary ya terkait dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual kalau di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Gitu. Tapi saya apa ya tetap dalam konteks secara bisnis model kita butuh itu, okay? Karena kalau mau sustain maka harus ada bisnis modelnya, dan sangat sulit untuk bisa berkelanjutan kalau bisnis modelnya tidak ada. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat contoh misalnya nih, bukan misalnya ini contoh real, dan akhirnya terbongkar. Untuk implementasi SSL gitu ya, TLS termasuk, itu bisa dibilang 80-90% itu pakai modul open source yang namanya OpenSSL. SSL, oke. Kemudian di tahun 2014 atau 2015 itu ada vulnerability critical terkait implementasi OpenSSL itu namanya Heartbleed. Di mana kalau kita attack maka kita bisa mencuri privacy yang ada di memori gitu ya. Nah, itu geger, seluruh dunia geger. Kemudian di akhir orang penasaran siapa sih sebetulnya yang bikin OpenSSL? Ada sih namanya, dicari-cari orangnya. Ternyata ya IT profesional pada umumnya, kaya raya enggak, ya standar lah gitu ya. Tinggal di satu apartemen yang ya bukan yang kecil banget tapi gede banget, enggak, umum lah gitu ya secara rata-rata orang pada umumnya. Disitulah orang kemudian mencari tahu lebih dalam dan ternyata si OpenSSL ini dipakai oleh produk-produk yang harganya luar biasa dan kemudian dijual sebagai proprietary product dan dipakai oleh Cisco, oleh IBM, oleh oleh Red Hat dan seterusnya, gitu ya. Akhirnya si IT giants ini tanda kutip malu lah pakai produk open source, tidak memberi kontribusi apapun, gitu ya. Yang buat ya hidupnya biasa-biasa aja, mereka kaya raya dengan salah satu ya pakai modul yang OpenSSL tadi, gitu ya. Ya sekarang akhirnya mereka buat yayasan patungan untuk membiayai pengembangan si open source tadi. Ya, si developernya ya bisa hidup jauh lebih layak lah sekarang. Moralnya satu, waktu kita bicara proprietary product, di dalamnya itu bisa ada belasan puluhan modul open source. Nah, kemudian kita bisa diskusi lebih panjang kalau itu mau digali, tapi cerita panjang itu nanti soal akhirnya apakah kita mendukung soal paten, apakah paten kejahatan atau tidak gitu. Iya. Kalau yang lagi in nih Pak, tentang data privasi ya, mungkin teman-teman boleh deh, mungkin bisa cerita Pak, kehadiran Palapa terkait dengan mungkin dengan messenger yang lainnya, mungkin bisa Signal, mungkin bisa Telegram atau lain gitu Pak. Jadi orang sekarang rame-rame pindah gitu ya tentang data privasi. Padahal tiap hari kita terima SMS pinjaman online gitu ya, di telepon kartu kredit. Itu kan sebetulnya kita secara tidak sadar juga sebetulnya sudah nggak nyaman gitu. Apalagi mungkin dengan adanya Instagram, adanya TikTok dan sebagainya. Nah ini monggo Pak, bagaimana Palapa ini perkembangannya mau ke arah mana ini? Oke, jadi awalnya gitu ya, awal-awalnya kita bicara mungkin di 2015
2014 begitu, mungkin malah sebelumnya, mungkin jauh sebelumnya, eh, ya kita butuh tools untuk berkomunikasi, ya, dengan customer kita terutama. Kalau kami di internal, email semua encrypted. Dulu pakai GPG, sekarang karena kita udah punya CA sendiri, ya kita pakai S-MIME. Jadi untuk email oke. Ya, karena kebijakannya semua data harus terenkripsi, dikirim di email atau disimpan di laptop saya, di handphone, atau dikirim lewat messaging harus encrypted. Dulu pakai instant messaging, Pidgin namanya, gitu ya, pakai OTR, kita chattingan encrypted, tapi di local database-nya clear text. Tapi kemudian cari solusi untuk mobile dan seterusnya. Termasuk kita pernah beberapa kali ngobrol juga, email-emailan dengan pengembang Signal kaitan dengan ada beberapa fitur yang menurut kita perlu diimprove. Seperti misalnya dulu Signal kan tidak ada dalam grup manajemen itu tidak ada admin. Bikin grup, masukin orang di grup itu, ya udah grup itu bisa masukin orang lain juga di situ. Berarti kan tidak ada kontrol. Terus kita nambahin orang, kita mau remove nggak bisa 1 orang. Baru mungkin 6 bulan setahun terakhir ini baru ada admin di Signal, tapi belum ada group owner atau group creator. Nah di Palapa gitu, buat Palapa tuh turun dari Signal sama seperti WA. Tapi kalau WA kemudian diubah, diimprove untuk kepentingan sesuai dengan model bisnisnya. Kalau Palapa, ya kami improve sesuai dengan kepentingan modal bisnisnya security. Bisnis adalah keamanan dan privasi yang tinggi. Jadi kami improve di salah satunya dari Signal adalah di grup ada admin sama owner. Grup yang orang yang create grup dia jadi owner, dia bisa nambah admin. Admin nggak bisa nambah admin, hanya owner yang bisa nambah admin. Admin bisa nambah member. Kenapa itu penting? Karena untuk kontrol, okay? Dan kalau anggota grupnya hanya 5-10 mungkin, tapi kalau udah mulai puluhan ratusan bahaya tuh, terutama kalau grup itu kemudian diskusi terkait hal-hal yang sensitif, baik masalah kerahasiaan atau integritas dari diskusi tersebut. Pernah terjadi begini, satu orang teman dia membangun bisnis online-nya di WA, di grup WA, jalan, karena kemudian transaksinya makin intens, akhirnya diangkatlah karyawannya jadi admin. Nggak berapa lama si orang ini di-remove sama si karyawannya. Ya grup WA-nya dibajak, di situ dibajak. Itu salah satu contoh. Belum kalau kejadian yang lain terkait dengan parpol, terkait dengan KPU dan seterusnya. Itu banyak cerita lah dia terkait dengan. Nah, tapi kalau mau dibandingkan, memang ujungnya bukan soal benar atau salah, tapi terkait dengan model bisnis, ya. Dan walaupun sama-sama turunan dari Signal, ya model bisnis berbeda, maka fork-nya, pengembangan dari open source-nya Signal, gitu ya, antara WA dan Palapa menjadi berbeda. Dan Palapa memang akhirnya lebih bukan sama sekali waktu itu niatnya bukan untuk menggantikan WA, karena WA raksasa, kita mungkin hanya setitik debu, tapi kita mau mendorong ini untuk dijadikan secure mobile application platform untuk bisnis, sehingga fokusnya adalah di Palapa bisnisnya, di bisnis fiturnya. Tapi di sisi lain kita butuh ekosistem, maka dilepas ke publik, gitu ya. Dan Palapa bisnis itu kalau mau lebih spesifik sebetulnya waktu dirancang lebih ke untuk secure communication di industri pertahanan, jadi ekosistem pertahanan. Kenapa? Karena ya
bisa dibilang 5 tahun terakhir security lebih fokus di market itu. Bukannya kita nggak mau yang lain gitu ya. Yang dulu memang kita tidak berurusan dengan industri pertahanan, tapi begitu kami masuk ke bagian industri pertahanan, resource kami jadi tidak mencukupi untuk berpikir di luar dari itu. Baru sekarang mungkin kita bisa masuk ke yang kembali lagi ke yang bukan pertahanan. Jadi Palapa didesain untuk dengan konsep military grade sebetulnya. Itu cerita tentang network centric warfare dan seterusnya, itu hal berbeda. Nah, dan administratively kami tidak boleh menjual yang military grade ke sipil tanpa izin Kementerian Pertahanan. Jadi kami membuat varian yang tanda kutip non military grade. Di sisi lain, kami juga perlu menguji reliability, ada bug atau tidak dan lain-lain. Karena ya kalau teman-teman yang develop Android developer pasti tahu lah mimpi buruk tuh untuk menguji satu aplikasi apakah benar-benar reliable atau tidak, karena di handphone Android satu merek, satu tipe, tapi kemudian beda prosesor, karena ini prosesor versi Asia Pasifik, ada yang prosesor versi Amerika Utara gitu ya. Bisa jadi somewhere somehow behavior-nya berbeda gitu. Pernah ketemu juga kejadian saat itu. Nah, dengan kami rilis ke publik, otomatis kan kami dapat masukan tuh. Orang komplain ini, komplain itu, yang ini error, yang ini nggak jalan, kok begini, kok begitu gitu ya. Dan memang banyak error yang kita nggak kepikir, tapi kemudian hal-hal yang menurut kami aneh ya terjadi karena tadi varian Android-nya itu udah ada ribuan. Ya. Misalnya bicara Xiaomi ya itu udah bukan, kalau kita bicara Android vanilla yang dari Google udah bukan tuh. Udah segala macam udah di situ. Jadi memang dasarnya ya sejarahnya Palapa memang seperti yang tadi saya ceritakan, lebih untuk ke bisnis, lebih ke military, tapi kita juga butuh untuk publik. Kemudian memang fokusnya lebih ke bisnis. Primary-nya adalah keamanan dan privasi. Jadi waktu kita diskusi terkait satu fitur, kemudian ketemu konflik of interest, berarti menurunkan keamanan atau privasi, itu bisa jadi kita drop tuh fitur. Paling tidak depending sampai diskusi berikutnya. Jadi banyak fitur yang teman-teman minta, bukannya kita nggak mau develop, tapi banyak yang sudah ada di listnya kita, ya. Tapi tadi waktu kita diskusi masih bentrok konflik of interest dengan keamanan dan privasi. Apakah berarti ini mesti diturunkan keamanannya? Most likely kita akan bilang tidak, gitu ya. Kalau kemudian setelah sekian lama ada solusi lain dan kita bisa implement fitur itu tanpa menurunkan keamanan, berarti kita bisa masukin ke dalam roadmap. Oke. Nah, kalau kaitan dengan data privasi ini cerita agak panjang, tapi prinsipnya sih kalau mau bicara 2 menit, menurut pendapat saya ya, di dunia ini di luar dari urusan dengan yang di atas, dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing. Tapi di dunia ini menurut saya kita tidak lebih dari sekedar informasi, tidak lebih tidak kurang, gitu ya. Kalau seandainya nih ada orang yang bisa mengubah informasi saya, Gildas diganti jadi namanya Ani jenis kelamin perempuan, di database kependudukan, di catatan sipil, di kepolisian, di pajak, di bank, di kantor saya dan segala macam semua diganti. Pertanyaannya masih ada kah Gildas? Ada di ingatan saudara dan teman-teman yang masih ingat. Tapi secara substansi kehidupan sehari-hari nggak ada Gildas. Saya ditangkap polisi, saya kasih SIM saya nggak laku. Saya mau jual mobil saya nggak bisa dijual, nggak ada orang yang namanya Gildas. Jadi kalau teman-teman setuju dengan konsep tadi, gitu ya, kalau di dunia ini kita adalah informasi, tidak lebih tidak kurang, maka ya kita harusnya menghargai diri kita.
kalau kita selama ini mengumbar informasi demi membuka akun, mendapatkan layanan, mendapatkan kartu diskon, dan kemudian kita menyerahkan informasi milik kita ke pihak orang lain, ke pihak lain, berarti kan kita substansinya menyerahkan diri kita. Kalau kemudian tanda kutip kita diperkosa di dunia maya, gitu ya, di-abuse lewat informasi kita tadi, salah siapa? Jadi kalau bicara salah siapa kita bisa diskusi panjang sih memang. Oke. Mungkin itulah. Pak Ono bisa nambahi Pak. Ini perkembangan di Bapak kan sudah jauh ya, yang di luar sana sama yang di sini. Apalagi kita juga ada tingkat RT, tingkat RW. Cerita sedikit dong Pak, pengalaman tentang cyber security. Dari sisi ini ya, tadi Pak Gildas bagus, Pak Gildas bagus dari sisi ini tadi, apa pendekatan. Ini kok kayaknya ada eho-eho gitu ya. Suara aman ini, suara saya aman ya? Aman Pak, aman. Mungkin sambil ini kali, apa YouTube-nya nyala kali, record atau apa? Oh iya kayaknya itu yang bikin gara-gara. Oke. Jadi tadi kalau Pak Gildas itu bagus dan memang dibutuhin terutama untuk meyakinkan yang di atas gitu ya. Jadi pimpinan segala macam memang sangat dibutuhin. Kalau nggak jalan semua nih. Dan jam terbang Pak Gildas di situ tinggi banget gitu. Yakinin menteri lah. Parah dia mah. Parah banget, levelnya di situ gitu. Nah, pengalaman saya kan pengurus di Masyarakat Telematika, Mastel, terus juga baru kemarin banget saya dari FabLab di Jababeka. Rata-rata meyakinkan pimpinan satu hal. Pada saat mau implementasi, pimpinannya gampang semua nih. Pada gampang nih. Kalau di Mastel itu bukan security kebetulan. Kalau Mastel itu kan telekomunikasi. Jadi kayak operator ya, kayak Telkom, Telkomsel, Excel, Indosat apa segala macam lah, sama provider-provider. Oke lah, pimpinannya bisa diyakinkan. Kemarin di FabLab Jababeka masalahnya bukan masalah telekomunikasi, masalahnya adalah Internet of Things. Pimpinannya udah bisa diyakinkan. Yang masalahnya pertanyaannya simpel aja. Saya kalau mau implementasi, orangnya pada ngerti kagak sih? Dan itu kejadian, ini bukan security tapi ya, ini IoT di Jababeka. Pimpinannya udah beli alat mahal, mangkrak kagak ada yang bisa ngoperasiin. Itu kemarin di Mastel juga sama. Jadi orang-orang operator, kan saya urusannya SDM, sumber daya manusia di pengurus Mastel. Dari operator komitmennya sama semua nih. Ini lulusan kampus-kampus kok pada blow-on ya? Masuk kerja kok nggak ngerti apa-apa. Selama ini dosennya ngajarin apa sih? Nah udah gitu pas masuk kerja kok kita sebagai perusahaan harus bikin training lagi buat anak-anak ini. Lalu di kuliah ngapain aja selama ini gitu kan? Jadi masalahnya gitu semua sama sih. Jadi kita butuh Pak Gildas ini buat ngeyakinin banyak orang pimpinan terutama. Nah cuman kita butuh juga minterin orang di bawahnya supaya si pimpinan ini yang sudah diyakinkan bisa implementasi. Nah, jadi ada satu masalah gede lagi nih sebenarnya yang harus kita beresin, yaitu sumber daya manusia nih di bawah. Gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya yang Pak Gildas kerjakan udah bener, dan Pak Gildas itu juga sudah ada aktivitas kayak bikin, tapi dia nggak ngomong nih tadi, curang dia. Nyumpet ya Pak. Cyber security, tahu harus dikoreksi nih gue. Cyber security apa Das? CSCP, Cyber security apa? Oh Pak Gildas. Pak Gildas pada. Gue lupa. Pokoknya P-nya terakhir profesional aja. Cyber security C profesional gitu. Certified Cyber Security Professional kayak gitu dah. Jadi Pak Gildas itu bikin program CSCP sih sebenarnya. Jadi teman-teman semua itu bisa ngambil apa sih namanya
sertifikasi sebagai cyber security profesional gitu. Jadi itu harapannya bisa mintain orang. Nah, udah gitu karena yang ngajar itu sebagian saya, curang nih Siono ngajar juga soalnya di situ. Jadi secara umum kan ada 4 bidang besar lah. Ya kira-kira. Jadi ada kayak cyber security-nya sendiri kayak ISO 27001 yang jadi ini gedenya ISO 27001. Tapi kita butuh skill-skill yang harus dikuasain sama orang nguasain CSCP itu, bisa skill teknik menyerang, hacking, bisa skill teknik pertahanan, cyber security-nya, juga skill buat forensik dan skill buat auditor ISO 27001. Saya kebetulan ngajarnya di bagian skill attack sama defense-nya. Nah, Pak Agung ini beruntung, saya share screen aja ya. Ini sambil ngedownload torrent gue. Nah, kita masuk e-learningnya ITTS lah. Nah, itu bocorannya ada di situ sih sebenarnya. Kita masuk. Ini udah server yang baru ya kayaknya ya. Wih, kenceng kok nggak bisa masuk? Oh, time out. Coba masuk lagi. Saya belum masuk lagi nih. Mudah-mudahan kuliahnya masih sama ya. Kuliahnya yang dulu masih ada. Oh, ini dia. Ini mah kuliah yang itu ya. Yang open course-nya masih ada nggak ya? Harusnya ada, Pak. Di copy langsung kan ya? Coba Iya. kita lihat. Nah, kuliah online. Karena situsnya baru, bingung gue. Ini kali ya, konten bank ya masuknya ya? Saking kebanyakan, Pak. 2 tera coba. Oh, ini konten bank yang itu. Ini saya belum pernah masuk situs ini, pertama kali masuk sih soalnya. Kuliah yang open course. Oh, ini open course nih ya? Oh, iya, oke. Ini open course-nya ada. Kalau gitu, keamanan. Kok nggak ada? Cyber. Oh, ini dia. Cyber security. Nah, ini saya ambil dari sebagian dari CSCP itu sih. Cyber Security Certified Professional. Nggak bisa diklik. Oh, udah bisa diklik. Saya gedein. Jadi Anda yang kuliah di ITTS maupun Anda yang berusaha nyoret-nyoret ya. Anda yang kuliah di ITTS bisa akses ini sih sebenarnya. Open course untuk cyber security sudah ada. Anda bisa akses. Ini adalah sebagian dari CSCP sih sebenarnya. Jadi ini mungkin sekitar 30% dari CSCP dan ini setengahnya teori, setengahnya lagi praktek sih sebenarnya. Jadi ini nggak bisa dilihat yang nggak ada ininya ya. Ya udah kepaksa ngasih lihat kayak gini ya. Jadi ini konsep jaringannya dikasih, ini jaringan. Nanti di bawah sini kita harus belajar prakteknya sih sebenarnya. Nah ini belajar masuk neraka dulu, hacking, masuk neraka. Ini masuk neraka beneran ini ya. Ini nyadap, sniffing, hacking wireless, attack password, terus database dijebolin, terus device web, domain name system jebolin, kemudian file sharing jebolin, kemudian UTS. Jadi ini tadi yang pertama adalah belajar jaringan sedikit, tapi yang levelnya udah advance, kemudian attack, nah baru udah gitu security-nya di sini. Jadi vulnerability analysis, pengamanan server, firewall, secure shell, secure itu, VPN dan sebagainya. Web application firewall, pertahanan host, dan terakhir nanti itu ada IDS sama itu, dan kemudian belajar forensik dan ini adalah yang paling akhir adalah ISO 27001. Cuman kalau di CSCP ininya kental, SMKI ini kalau dalam bahasa Indonesia SMKI, kalau dalam bahasa Inggris ISMS. Nah ini kental banget, ininya juga kental. Ini saya nggak terlalu kental karena saya nggak gitu nguasain, ini yang nguasain Pak Kalpin sih sebenarnya. Jadi kira-kira ini ada, harus dikuasain, jadi orang-orang di bawah harus nguasain kayak ginian, dan ini ada di e-learningnya ITTS, Anda yang mahasiswa bisa akses, dan saya lagi nego sama Pak Agung supaya yang ini dibuka ke publik bisa akses juga yang ini, gitu. Oke. Tapi situsnya lain, jangan disampaikan di e-learning ya.
Kasih Ya, ya. opencourse.itts.ac.id. Jadi Anda bisa dua kelompok ini, ada yang mahasiswa, ada yang publik, bisa bisa ikut pinter sih. Ini udah Oke. sebagian dari certified profesional. Kalau ini udah mulai terjadi, nanti yang Pak Gildas omongin tadi, takut segala macam, mudah-mudahan kalau orangnya siap, kita bisa ngatasin hal-hal seperti itu gitu. Oke. Jadi Pak Gildas, ini kita kan mau punya lab yang saling sinergi nih Pak. Nah, kira-kira kalau untuk umum boleh nggak kira-kira ngambil gitu? Eh, Kalau mazhabnya saya sama Kang Ono kan sama. Iya. Jadi apa yang nggak boleh gitu. Selama selama kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya, yang benar gitu. Kenapa enggak? Eh, Dalam artian eh, oh eh, ilmu yang kita punya kan juga sebetulnya apa ya, didapat dari ilmunya orang lain. Ilmu orang lain juga didapat dari yang lain, dari yang lain, dari yang lain, termasuk mencontoh banyak ciptaan Tuhan, ya ujung-ujungnya kan dari Tuhan juga gitu. Terus kan lucu juga jadinya kalau kemudian apa yang kita nyontek gitu ya, kita mencontoh idenya dari tanda kutip dari Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya, kemudian kita punyain dijadiin paten. Jadi ya selama memang berdampak positif silahkan. Satu itu, dua, tapi memang harus dipikirkan bisnis modelnya. Itu aja. Mau bisnis model gaya apapun, selama bisa menjamin sustainability, kenapa tidak? Jadi dua hal tadi yang mesti seimbang. Menurut saya sih dalam kehidupan kita mesti seimbang. Dalam konteks pengembangan SDM, kita bisa semuanya gratis, gitu ya. Kalau perlu kita bikin tiap minggu, kita bikin training, modul-modul training tadi gratis, gitu. Supaya semakin banyak bangsa kita yang memang pintar. Ya, makin aware ya Pak ya. Makin aware. Betul, aware dan melakukan. Ya, oke. Kenapa? Karena banyak orang sadar tapi tidak melakukan. Gitu. Jadi ujungnya tadi bagaimana secara model bisnis bukan untuk kaya gitu ya, mati sih cuma 1x2, tapi untuk keberlanjutan tadi, selama itu bisa ada sustainability, bisa terus berlanjut terus menerus, ya kan dampaknya juga akan kembali untuk bangsa negara kita juga. Jadi itu yang mesti kita pikirkan. Mau gratis, semua gratis, udahannya modal bisnisnya bagaimana. Selama kita bisa menjawab dua hal tadi secara seimbang, oke banget gitu. Mantap. Oke. Kalau aku mikirnya gini nih, ya urusan model bisnis ya. Mungkin Pak Gildas bisa nambahin juga nih. Saya mikirnya gini, kayak inilah, kayak Cisco, kayak Mikrotik, ujiannya bayar. Jadi untuk dapat sertifikat bayar. Kayak SPP kan sebetulnya yang dibutuhin adalah tanda lulusnya. Nah, untuk tanda lulus bayar. Cuman ilmunya dibuka. Maksudnya orang bisa akses ke ilmunya, orang bisa pinter. Tapi kalau Anda pengen dapat sertifikat, bayar. Jadi bayarnya waktu ujian sertifikat. Cuman kalau Pak Gildas bisa ditambahin nih kalau mau bayar. Kalau mau privat, maksudnya di training, di tutor beneran, bayar lagi ke Pak Gildas dan teman-temannya gitu. Tapi ada materi yang dibukanya sih. Jadi orang bisa tetap akses, bisa tetap baca. Tapi saya tolong di training dong. Misalnya ada kementerian lembaga gitu ya. Saya pengen di training dong. Nah, itu bisa ngomong nih, kerja sama ITT sama Pak Gildas, security, gimana caranya supaya bisa kasih training secara fisik gitu. Jadi bisa modelnya bisa gitu. Jadi ada versi free-nya, ada versi private-nya, ada versi certified-nya gitu. Nah, kepikiran juga nih model bisnis lain juga nih, Kang. Tapi kita belum pernah diskusi nih. Ini model bisnis gila juga nih. Ya kita sesama orang gila ngumpul, nggak apa-apa lah ya, kita ngobrol-ngobrol aneh-aneh. Maksudnya gini, misalnya kita buat
pelatihan eh, sertifikasi berbayar gitu ya. Tapi bayarnya bebas mau kapan aja. Kalau misalnya setelah si pesertanya mendapatkan manfaat, entah dia dapat kerjaan karena knowledge-nya bertambah, atau dapat promosi karirnya meningkat karena knowledge-nya bertambah, gitu ya, ya barulah dia bayar. Oh, bisa. Kalau mau lebih geblek lagi dibayar sama kerja buat lu. Nah, Nggak, tapi gini ya, jujur dulu. Kalau ITTS kan bisa ngasihnya, ITTS sebagai lembaga pendidikan bisa ngasih ijazah, misalnya sarjana. Cuman ITTS itu kan bukan lembaga training profesional buat sertifikat profesional. Jadi kerjasama ini dibutuhkan karena ITTS perlu ngasih CSCP tadi. Dan CSCP-nya dari security sih sebenarnya gitu. Nah soal bayaran ya diomongin lagi bisa lah aja gimana. lulus dari STS, S1 plus CSCP gitu, bisa aja, kenapa enggak? Iya, tapi yang CSCP-nya dari lu sebenarnya. Iya, tapi kan yang lucu lo, Kang. Ya, ya. Oke, oke. Kalau dari sisi ini kan mungkin juga ada banyak teman-teman yang pengembang aplikasi juga, Kang. Ini bedain mungkin orang akan berantem ya. Jadi, oh ini saya secara aplikasi udah melakukan A, B, C. Kemudian dari sisi teman-teman yang infrastruktur juga mungkin juga sudah melakukan A, B, C. Terkait dengan mungkin apa ya UAT atau SIT atau business requirement yang dibutuhkan itu supaya nggak saling berantem gimana nih enaknya? Mungkin ada yang mau ini Pak Gildas atau Pak Ano gitu. Itu DevOps. Jadi DevOps ya. Ya, DevOps sek. DevOps sek apa sek DevOps. Kan yang terjadi sekarang kan antara developer sama operation berantem tuh. Jadi antara yang ngembangin sama yang operasin berantem. Deadline lah apa segala macam itu baru DevOps. Tapi kedepannya tuh security harus masuk juga. Jadi ada 3 sekaligus sih masuk. Nggak tahu Gildas gimana Bapak Gildas? Iya. Benar. Ya sekarang berkembang DevSecOps tadi Kang Ono udah nyinggung juga. Development, security, sama operation. Agak sulit dengan kondisi sekarang gitu ya, dengan teknologi yang dikembangkan, yang dijalankan sekarang, bicara cloud dan lain-lain. Dan memang ujungnya keamanan bukan nomor 2, mungkin nomor 5, nomor 6, nomor 7 kali. yang penting Keamanan fungsional itu, dulu ya. apa? Yang penting fungsional dulu. Jalan dulu. Terus risikonya ditransfer, entah dengan agreement, entah dengan berbagai macam cara, risknya ditransfer ke user atau ke pihak lain yang tidak paham. Yang kalau istilah saya jadinya blind risk transference, kita mentransfer risiko ke orang buta. Gitu. Orang buta suruh tanda tangan aja dah. Lo mau, lo tanda tangan, lo pakai software gue, mau pakai layanan gue, ya lo tanda tangan. Gitu, agreement ini. Tapi dia buta tuh, kagak ngerti. Dan itu yang terjadi, mulai dari kita buka rekening bank, dan seterusnya. Pasang aplikasi, dan lain-lain. Di sisi lain, orang yang tidak buta, bisa baca, tapi tidak mengerti. Ya ujungnya tanda kutip secara manajemen risiko dari yang harus dia accept tadi ya buta juga. Gitu. Jadi itu kenyataan hidup. Waktu kita bicara di era sekarang industri 4.0, masyarakat 5.0, dunia nyata dunia maya itu bukan lagi dua dunia paralel. Tidak ada lagi sekarang dua dunia paralel. Dua dunia ini telah melebur menjadi satu. Highly converged, integrated. Contoh sederhana yang tiap hari kita jalani, akses fisik jalan tol tidak bisa dilakukan kalau uang elektronik kita bermasalah. 5 tahun lalu masih paralel. Bisa uang fisik, bisa uang elektronik gitu ya. Dan makan banyak aspek kehidupan kita seperti itu. Jadi orang dituntut untuk semua bisnis gitu ya, bisnis maupun orang dituntut untuk agile.
agile itu bukan hanya cepat, tapi ya lincah. Orang main basket itu agile. Bisa tiba-tiba dia lari ke depan, atau mundur ke belakang, atau lompat ke kiri kanan dan seterusnya. Terus agile di fragile environment. Dunia cyber itu fragile. Ya. Mungkin kalau membayangkan kehidupan kita saat ini secara bisnis atau kehidupan pribadi lah, itu seperti kita melihat orang naik motor ngebut-kebutan di jalan raya. Ya tinggal habis itu kita bisa diskusi deh mau amannya bagaimana tuh orang ngebut-ngebutan di jalan raya kan gitu. Ya. Oh, ini Mr. Girdas ini laptopnya lagi masalah, ini demonya jadi nggak jadi deh. Oh, Girdas mau demo. Orang kebut-kebutan di jalan raya pakai VR, aman. Mungkin Pak Ono bisa kasih tip and trick ya Pak, kalau ada demo dikit boleh deh, biar anget nih suasana nih. Teknik ngajar ya, teknik ngajar. Ya, boleh. Teknik ngajar sama teknik belajar cyber security, gitu ya. Jadi Ya, yang boleh. ada di kepala saya tuh gini, Anda kalau mau, ini buat yang guru atau dosen adalah teknik ngajar. Kalau buat mahasiswa atau siswa, teknik belajar. Teknik belajarnya yang saya sering sampaikan adalah kalau bisa, ini saya share screen aja sekalian ya. Boleh. Kalau bisa, makanya saya ke teman-teman ITT saya bilangnya gini, kemarin Pak Asep juga nanya, no butuh apa ya? Kagak butuh apa-apa. Terus lab, udah aja di laptop masing-masing. Jadi yang di kepala saya, Anda semua pakai VirtualBox. Ini VirtualBox ada di sebelah kiri saya ya. Ini VirtualBox saya jalanin lah supaya kelihatan nih udah mulai jalan nih VirtualBox-nya. Kalau Anda lihat mesinnya ada di sini semua gitu. Dan kampus atau nanti program CSCP bisa nyediain sih software-software yang bentar saya biar nggak terlalu ini. Software yang dibutuhin buat belajar attack, defense segala macam disiapin semua. Seperti di sini ada server korban itu buat di attack tuh. Ada Arch Linux buat attack tuh, buat ngetek, buat nyerang. Ada Metasploitable buat diserang. Ada Kali Linux 2020.3 buat yang nyerang. Ada Mikrotik, router. Ada semua di sini ya. Jadi buat belajar ini saya siapin di sini semua. Kalau mau enak lagi labnya kita bikin pakai ini nih labnya. Di sebelah sini saya jalanin GNS3. Oke. GNS3 itu buat, nah ini dia. Ini kita bisa nyambungin server-server segala macam di sini sih sebenarnya. Oh sorry. Yes. Oke. Di sini saya punya router ada Cisco 1700, 3725, 3745, 7200, ada Mikrotik segala macam. Di sini ada switch, ada hub. Di sini ada Android, ada cloud segala macam. Jadi labnya kayak gini yang saya pikir. Jadi pertama cara berpikirnya lab kalau bisa di komputer masing-masing supaya bisa dibawa pulang dan bisa belajarnya 24 jam. Mampus kayak kalau sama Ono mati semua orang. Soalnya belajarnya 24 jam. Kalau saya kasih lihat cara mainnya juga gampang banget sih. Mau bikin internet cuma gini doang, internet. Oh, jadi internet cuma gitu doang internet. Itu internet ya, cloud kita tarik. Mau pasang server, ya udah tarik aja servernya, mana nih server? Ini dia server deh. Gitu. Terus mau pasang apa lagi? Buat nyerang pakai Kali Linux ya. Kali Linux serang tak tarik gitu. Supaya keren dikit saya kasih switch lah. Di sini saya kasih switch gitu. Kalau butuh router juga bisa sih sebenarnya, cuman nanti terlalu ribet deh. Router bisa pasang. Router ini ada Cisco juga bisa kita tarik ke sini Cisco kalau mau ya. Terus kita tinggal sambung-sambungin aja sih. Jadi kabelnya tinggal nyambungin kayak gini doang. Oh kan. Sambung. Di sini sambung, di sini nyambung lagi. Sorry, nih, tar, harusnya saya cek dulu nih. Gue asal nyambungin. Harus dicek dulu. Ini saya nggak nyiapin soalnya, saya nyiapin senak jidat aja nih. Jadi harus dicek dulu nih networknya ada berapa. Oke, benar ada satu kabelan di server. Ini ada satu kabelan, bisa diakses sama GNS3. Oke, apply. Terus kita lihat dulu yang Kali Linux ya. Saya cek dulu kalau salah harus dirubah soalnya. Ada satu
akses ini. Oh sorry. Kita punya memori 4 GB buat kali Linux-nya. Core-nya saya kasih nggak tahu 1 kayaknya. Oke. Ini supaya nggak ribet, saya delete dulu lah. Ininya nggak jadi. Router nggak usah saya pakai biar nggak pusing ya mainannya. Kalau buat demo-demo aja, buat demo kayak gini nggak usah pusing. Jadi ini kalau belajar yang namanya nyerang ya gini doang sih. Kali Linux, kasih switch, masuk ke router, ke server. Mau jalanin ya tinggal gini doang, start, jalan. Ini start, jalan. Ini hati-hati loh, ini waktu Anda ngelihat ini sekarang. Ini ada berapa? 4 komputer apa berapa ini dijalani sekaligus. Komputer yang kita pakai buat Zoom, terus ada kali Linux jalan 4 GB memorinya, terus ada server, saya nggak tahu dikasih berapa memorinya tadi servernya. Tapi ada berapa komputer langsung jalan di komputer saya langsung dan bisa langsung demo gitu ya. Jadi bentuk belajarnya seperti ini. Ini adalah bagian dari kuliah yang ini. Nih, jadi udah di atas ini sih. Kita mulai nyerang server dan sebagainya ini. Nah ini bagian yang ini sih. Tadi ini ada server yang kita serang, dia udah disiapin seperti ini. Oke. Jadi cara belajarnya kita nyiapin server, bisa diserang. Dan ini bagian dari CSCP ya. Kalau mau jadi certified professional ya belajar ini juga sih. Oke. Nah kita lihat nih servernya lagi loading, kali Linuxnya sudah mulai loading. Nanti kita bisa, kalau udah bisa nyambung, nanti kita harus kita coba ping satu sama lain, bisa ping nggak. Kalau udah bisa ping, nyambung segala macam, ya udah, nanti kita bisa jalan. Jangan khawatir karena ini disambungin ke internet, ini kan nyambung ke cloud ini, ke internet. Ini nyambung ke internet loh semuanya ini, hati-hati. Ini nyambung ke internet loh ini. Jadi lab tuh kayak gini bentuknya sekarang. Tidak lagi lab harus ada ruangan, terus ada router-router disiapin. Kagak, labnya ini di komputer Anda masing-masing labnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan terutama yang jadi guru-guru di SMK segala macam, kita bisa bikin labnya di komputernya siswanya. Cuman kalau komputernya cuma memori 2 GB emang berat sih. Saya ini rada curang, saya ngasih tahu dulu ya, buka rahasia dulu ya. Memori saya kasih lihat lah biar kerasa. Aduh gua pencet lagi. Oh ini server, sorry. Ini masuk server yang lain, sorry. Di rumah saya banyak server soalnya bingung. Oke, top. Memori saya sekitar segini nih, 16 GB sih memorinya. Ini loadnya kelihatan tinggi banget, 5 loadnya. Core saya 4, tapi dia loadnya 5. Artinya udah 6 lagi sekarang, loadnya 6. Jadi core-nya cuma 4, tapi kebebanan 6 core gitu. Memori 16 GB. Yang kepake cuma 7 GB, free-nya 2,7 GB. Saya jalanin 1 mesin, 2 mesin yang saya pakai. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, gue ngasih tahu password. Sekarang ini masuk ke servernya juga. Saya pengen. Ini buat ngecek IP address doang ya. IP address mau saya cek doang nih. Jadi Bapak teman-teman semua kalau mau masuk ke server, yang namanya server bentuknya kayak gini aja, dunia hitam, layarnya hitam, terus tulisannya putih. Itu kita nyebut dunia hitam ya. Dan kita masuk, iya lemot dia. Oke udah masuk dia. Supaya hidupnya Anda enak, saya gedein dikit dah. Setting. Ini saya cuma mau gedein layar doang ya, supaya ini kan kecil banget nih. Cuma 640 kalau nggak salah. Entah kenapa dia selalu kayak gini, gue pusing kepala. Ini si Kali Linux selalu kayak gini nih kalau masuk nih. Tuh kan nyebelin banget nih. Tuh ke 640, 480 kan. Sebel saya. Tiap kali harus gini lagi. Saya naikin ke sini dah. Mudah-mudahan mau deh. Oke, keep changes. Tutup. Nah, enak kan sekarang lihatnya. Oke. Sekarang saya akan cek IP address. Saya mau lihat IP address doang ya. Oke, ini di Kali Linux, if config, if config, enter. IP saya adalah 0175, server saya IP-nya berapa? If config, 0176, kelihatan IP-nya 176. Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat teknik serangan. Teknik serangan yang sederhana aja, yaitu nyadap. Tolong jangan dipraktekkan di LAN di kampus ya. Kalau lu gue praktekin, gue gantung lu satu-satu.
Eh, tapi secara umum ginilah, kalau Anda ngelihat makhluknya, kalau kita lihat komputer biasa, oh iya ini namanya Kali Linux ya, ini free bisa diambil di internet lah. Kalau lihat komputer, jadi ini Kali Linux bisa diambil di internet. Teman-teman yang lain suka ngomong ke saya katanya Parrot OS lebih bagus, kadang-kadang bilang Black Ark lebih bagus. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya pernah coba Black Ark, gue stres. Karena ternyata itu Black Art buat anak milenial yang pintar-pintar. Saya udah bukan milenial dan saya nggak pintar. Jadi nggak bisa pakai Black Art. Ya, tapi kira-kira kalau Anda biasa pakai Windows, Ubuntu yang lurus, ahli surga semua. Kalau yang ini bentuknya kayak gini nih aplikasinya. Jadi ini bentuknya kayak gini. Yang kalau kita pakai komputer biasa kan yang dilihat Office, nonton video, aplikasi buat nonton video segala macam, aplikasi Office. Kalau ini aplikasinya kayak gini nih, information gathering. Artinya dia melakukan mata-mata sasaran itu seperti apa. Ini software yang dipakai buat melakukan mata-mata itu, information gathering. Ada Maltego lah, ada Nmap lah, ada segala macam. Dan jangan khawatir kalau ini dikerjakan berdasarkan Undang-Undang ITE, Nmap ini terutama ya. Berdasarkan Undang-Undang ITE, kalau dikerjakan dan ada ketahuan, urusannya cuma 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Jadi cuma segitu sih kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa juga. Ini information gathering. Udah gitu nomor 2 adalah jadi ini nomor ini dibuat sesuai dengan tahapan serangan sih. Cuman terakhir di bawah ini adalah forensik. Jujur duitnya ada di bawah sini ya. Nah, jadi pertama adalah melakukan mata-mata, kedua analisa kelemahan secara umum, yang ini kita analisa, ini web application analysis, analisa kelemahan di web, ini database assessment, analisa database, kita serang, kita mulai attack, udah analisa, terus kita attack nyerang password, jebolin password, attack wireless, jebolin wifi, reverse engineering, exploit, supaya kita bisa masuk ke mana-mana, kemudian ini sadap juga siapin. Post exploit artinya ini buat ini ya, kalau kita berhasil ngejebolin server segala macam, kita pasang backdoor dan sebagainya, bisa pakai post exploit, dan duitnya ada di bawah sini. Forensik, reporting tools dan sebagainya. Temennya Pak Gildas tuh, Pak Kalvin tuh kalau udah forensik keren banget dia. Saya sampai stres aja kalau udah ngeliat Pak Kalvin kerja. Udah, komputernya, passwordnya banyak banget. Oke, kita akan coba nyadap aja dulu sekarang. Softwarenya adalah Wireshark. Wireshark ini ada di Google. Bisa dicari lah. Wireshark ada di, kalau Anda belum masih pakai Windows, bisa ada aplikasi yang buat Windows-nya Wireshark. Oke. Sekarang saya akan ngasih lihat penyadapan yang sederhana aja. Ini kelihatan ada aktivitas di ETH0. Dia naik ke atas. Kita start. Wes. Ini kelihatan paket-paket yang lewat. Sebetulnya apa yang terjadi di sini adalah kita ngelihat ini sih sebenarnya. Paket. Oke, kita kalau lagi kuliah jaringan, saya pakai Wireshark juga buat ngajarin jaringan sih. Saya akan klik sembarangan, perhatiin di yang bagian kedua ini, kelihatan tuh berubah. Ini kelihatan berubah. Nanti kelihatan lagi berubah. Ini berubahnya dikit-dikit ya. Saya akan melakukan telnet supaya bisa disadap. Ada query buat DNS nih. MDNS bener, kelihatan langsung. Oke, saya akan melakukan telnet supaya lebih gampang. Sini sambil disadap saya telnet ya. Telnet 192.168.0.176 tadi. Enter. Perhatiin tuh telnetnya keluar tuh sekarang. Login, ono, password. Saya ketik passwordnya, Anda semua ada yang bisa lihat ya. Nggak kelihatan kan? Berarti aman. Enter. Nggak kelihatan berarti aman. Tapi telnet adalah komunikasi yang tidak dienkripsi gitu. Akibatnya sebetulnya bisa disadap. Saya masuk ke server sudosu, nggak kelihatan sudosunya. Saya ketik sudosu, masukin password lagi. Nggak kelihatan kan? Aman. Gitu ya. Nah, sekarang kita pause dulu nih. Kita lihat bisa disadap kagak itu semua. Ini saya selesaiin dulu, capture stop. Jadi buat Anda-Anda yang masih pemula, biasanya main di capture sama analyze ini doang. Capture bisa start, tadi saya start, capture stop, supaya nggak gerak, nggak capture lagi. Sekarang kita cari telnetnya mana tadi yang telnet. Nah, ini dia kelihatan ada banyak telnet yang ketangkep. Oke. Kita cuma bisa lihat kayak gini doang nih. Nggak kebaca nih, ngapain lo?
Kagak baca, kita bisa buka nih ternyata apa sih? Cuman ada satu data namanya U, cuman gitu doang. Terus mampus gak lu? Kosong, alas ya. Mateng dah lu. Jadi datanya kayak gitu doang, nggak bisa dilihat ya. Sekarang kita coba analyze. Jadi kita dapat paketnya, kita analisa. Analyze, follow, TCP stream. Kelihatan kan passwordnya? Gitu ya, gampang ya. Keren kan? Belum kelihatan, Pak, belum kelihatan. Ini baru. Oh alah, ada delay rupanya ya. Oke. Jadi ini contoh sederhana aja. Tapi kalau Anda belajar cyber security, CSCP segala macam ya lebih rumit dari ini sih yang dikasih. Lebih parah yang diajarin yang error-error. Akibatnya channel YouTube saya kena marah sama YouTube dan akhirnya saya nggak bisa upload video selama 1 minggu. Gara-gara kebanyakan ngupload video hacking. Ya, mampus aja si Ono bentar lagi. Sekali lagi saya dimarahin, channel saya di-delete soal nama YouTube. Parah banget. Ampun gue. Gitu, kira-kira bentuknya kayak gini sih. Teknik ngajarnya juga kayak gini kalau Ono. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan masukin di chatting lo ya. Ya, boleh. Mungkin sebelum kita buka, Pak Gildas masih stay atau enggak nih? Bapak Gildas. Masih, Mas. Oke. Pak, satu lagi nih sebelum kita, mungkin banyak pertanyaan ya. Ini kan mungkin di inklusi masalah keuangan ini kan mungkin ke depan juga masih jadi ini ya momentum, apalagi bisa jadi bahkan transaksinya sekarang Bitcoin itu udah 700 juta. Bagaimana kita menyikapi itu? Kayak Pak Ano kayaknya punya berapa? 10 Bitcoin ya, Pak? Udah jual Bitcoinnya. Tahu bakal naik lagi nggak jual kemarin. Udah gua jual, salah. Oke. Dia punya 10.000 Bitcoin, cuman dia diam-diam aja. Udah. Udah gua jual. Tapi untuk 100% sih. Kemarin untuk 100%. Oke, jadi pertanyaannya gini, Pak. Dengan beberapa beberapa mata uang yang mungkin di Indonesia secara izin dan sebagainya masih belum. Apalagi kemarin kita tahu Elon Musk beli sekitar 21 triliun ya. Nah, kita mungkin yang ini bertanya-tanya, ini sebetulnya teknik apa, mata uang apa dan sebagainya, terus kira-kira keamanannya bagaimana gitu. Karena saya juga baca-baca itu untuk hal-hal yang mungkin negatif gitu, Pak. Mungkin Pak Gildas sebelum kita buka teman-teman nih untuk tanya jawab. Wah, satu yang paling mungkin paling kontroversi, kemudian perlu dijawab relatif hitam putih ya, Bitcoin atau banyak ya tanda kutip mata uang digital gitu ya. Kalau di Indonesia dibilang mata uang digital, dibilang mata uang, nanti yang tadi Pak Agung bilang melanggar undang-undang mata uang. Jadi mata uang digital, Bitcoin misalnya contohnya atau Ethereum dipakai untuk kejahatan. Ya. Ya, uang fisik juga bisa dipakai untuk kejahatan. Nggak ada bedanya. Tapi memang secara skala bisa menjadi sangat masif. Kalau bawa uang fisik 1 triliun butuh berapa banyak mobil gitu ya. Kecuali kalau mungkin dolar. Maksud saya gini, teknologi itu netral. Tinggal soal orang yang menggunakan. Sampai saat ini kita kalau nggak bicara AI ya, kalau bicara AI beda lagi. Tapi dalam konteks tadi bikin teknologi itu netral. Jadi bukan salah Bitcoinnya. Pertanyaan yang sama juga terhadap Palapa gitu, karena yang banyak juga yang pakai teman-teman APH gitu ya, penegak hukum, tapi di sisi lain mereka juga melihat, wah ini kalau dipakai untuk kejahatan bagaimana? Ya jawab saya cuma begini, kalau saya pabrik helm atau saya pabrik pisau dah, niat saya buat pisau atau buat helm kan untuk tujuan yang baik gitu ya. Kalau kemudian ternyata orang yang pakai produk saya dipakai untuk kejahatan, masa pabriknya mau ditutup gitu. Atau pisaunya dibikin tumpul, nggak boleh, bikin pabrik pisau bikin pisau tajam nggak boleh gitu kan. Jadi teknologi netral. Keamanannya bagaimana?
bicara spesifik lah gitu ya, Bitcoin itu kan pakai teknologi enkripsi yang namanya asymmetric encryption, asymmetric cryptography. Ada private key, ada public key. Ya, yang mesti dijaga adalah private key-nya. Ya, orang yang dapat private key berarti kalau mencuri e-wallet bagaimana sih? Yang technically bicara keamanan yang dicuri adalah kunci privatnya, gitu. Kalau kunci privatnya mau aman bagaimana? Ya ditaruh di dalam chip, bisa bentuknya smart card kalau kartu gitu ya, bisa bentuknya USB token, USB chip gitu ya. Bentuk itu hanya soal interface. Nah, tapi ujungnya bicara juga soal availability. Bicara bagaimana menjaga kerahasiaan kunci privat hanya kita yang bisa mengakses, tapi juga jangan sampai kunci privatnya nggak bisa diakses. Kejadian tuh sama salah satu orang di Jerman yang kemarin sempat viral juga gitu ya. Dia punya Bitcoin, jumlahnya cukup banyak kalau dia apply, kalau dievaluasi dengan nilai sekarang, tapi dia tidak bisa mengakses walletnya, tanda kutip technically kita bilang private key-nya karena lupa password. Gitu kan. Ada yang ditaruh di hard disk, tapi disknya kemudian nggak sengaja kebuang. Jadi duit sekian triliun kan gitu kira-kira sekarang, duit sekian triliun tuh nggak sengaja kebuang. Sampai dia datang ke pemerintah kota gitu ya, ke Pemda, ke Pemkot, itu tuh kan sampahnya kan oleh Pemkot dikelola gitu kan. Udahlah saya bayarin lah ongkosnya, saya kali 2 biayanya, tapi saya mau sampah itu dibongkar, tapi tidak disetujui. Jadi hati-hati dalam konteks keamanan apapun, ya termasuk dalam hal ini bicara soal e-wallet, itu selalu ada 3 aspek keamanan: kerahasiaan, integritas, ketersediaan. 3 aspek ini embedded dalam konteks apapun, tinggal urusan prioritasnya mana yang lebih tinggi. Karena dan pasti ada konflik of interest. Kalau kerahasiaan mau tinggi, maka akan bentrok dengan integritas, dengan ketersediaan. Demikian juga dalam konteks yang lain. Jadi ujung-ujungnya memang bicara security control, tekniknya macam-macam. Yang kita bilang kalau satu kontrol nggak cukup bisa dikompensate, gitu ya. Misalnya saya punya e-wallet, tapi saya juga mau punya keamanan yang tinggi. Ya sudah, berarti misalnya ya, saya masukkan ke dalam beberapa chip. Ya. Jadi saya punya 3 chip nih untuk e-wallet saya. 3 chip ini berarti saya mesti taruh di 3 tempat berbeda. Kalau taruhnya di ruang kas rumah saya kebakaran, ya hilang juga tuh e-wallet saya. Ya. Passwordnya bagaimana? Ya passwordnya diatur supaya masing-masing chip tadi diakses dengan password atau PIN berbeda-beda. Berarti mesti dipikirkan juga pengamanan PIN dan passwordnya. Anyway, kalau kita bicara contoh perampokan, ya, tadi kan bicara kalau keamanan dalam kondisi normal. Tahun 2019 apa 2020 ya? 19 kayaknya, Pak. Yang dirampok tuh. Iya, 19 Jadi, kayaknya. 19 ya? Ya, makasih. Jadi, salah satu CEO Bitcoin Exchange itu diculik, dipaksa untuk menyerahkan private key-nya, gitu ya, dan kuncinya. Kemudian di kasus yang lain, CEO-nya meninggal. Ini Bitcoin Exchange yang lain, CEO-nya meninggal dan tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kita bisa lihat satu konteks keamanan terhadap satu konteks implementasi teknologi dari berbagai macam sudut pandang. Ujungnya ya saya penganut paham semua salah semua benar tergantung sudut pandang. Tinggal bagaimana kita bisa melihat satu konteks
secara 3D, 3 dimensi, makin detail, makin valid lah pendapat kita. Ya, yang jadi masalah dan jadi challenge, apakah kita bisa melihat secara 3D, seberapa detail informasi yang kita bisa dapat. Belum lagi bicara pertanyaan, apakah informasi tersebut valid atau tidak. Mungkin gitu dulu kali. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Adang ya, dari BPK SDM Kabupaten Tasikmalaya. Sebetulnya hampir sama sih Pak. Setelah pembuatan atau pengembangan aplikasi, tahap pengujian aplikasi khususnya keamanan data harus dilakukan seperti apa gitu. Mungkin Pak Ono atau Pak Gildas. Oke. Iya. Ya bisa dilihat dari aplikasinya sendiri atau datanya sendiri sih. Atau dua-duanya. Gitu ya. Dan harusnya sih dua-duanya kalau mau holistik. Ya satu, memang bicara aplikasi kita punya konsep yang namanya secure SDLC, secure software development lifecycle. Dan di situ jelas bicara secure SDLC berarti secure by design. Di tahap sejak mulai tahap awal. Tahap awal di mana? Tahap awal mulai kita kepikiran, kita mau bikin aplikasi nih, gitu ya, yang akan memproses data model begini, bisnis prosesnya begini. Maka saat itu juga mesti dipikirin keamanannya bagaimana ya. Jadi ini belum coding, belum buat data flow diagram, belum buat skema macam-macam, enggak. Baru punya ide doang, kita udah mesti mikir keamanannya bagaimana ya. Gitu ya. Sama persis waktu kita pertama kali mau bikin rumah, kita mau bikin rumah nih, daerahnya banjir atau tidak, gempa atau tidak, tingkat kriminalitas bagaimana segala macam, kita udah mikirin tuh keamanannya, gitu ya. Mulai keamanan rumah itu sendiri, keamanan aksesnya, sama. Bikin aplikasi juga punya konsep yang sama. Ada banyak framework kalau bicara web application jadinya OAuth dan seterusnya. Yang jadi masalah apakah framework tersebut masih, berbagai macam framework tersebut masih cocok di era 4.0. Kenapa? Karena banyak sekali framework dibangun dengan pola pikir 3.0. Jadi sudah nggak cocok sebetulnya. Kemudian bicara keamanan data, apalagi kalau bicara cloud. Kalau dulu orang bicara, wah data centernya harus aman, mulai dari keamanan fisiknya, akses kontrolnya, pakai CCTV, biometrik, 2 kali biometrik, pakai smart card, pakai PIN, udah nggak karu-karuan untuk memastikan keamanan fisik. Kemudian dari sisi keamanan jaringan, firewall berlapis-lapis, IDS, APS, segala macam teknologi keamanan dipasang di situ. Anggaplah aman. Dan mungkin dari sisi arsitektur kalau mau di mapping, ya seperti kalau benar gitu ya, kalau benar desainnya ya bisa jadi keamanannya secara konsep seperti arsitektur secure arsitektur rumah kita. Nah, kalau bicara cloud dari sudut pandang keamanan itu mungkin analoginya seperti kita bikin rumah, semua kamarnya itu madep jalan raya, madep ke jalan umum. Tinggal nanti diatur kamar yang A boleh akses ke kamar B, gitu kan. Kamar C boleh diakses oleh kamar A dan B dan seterusnya. Maksudnya satu, salah konfigur para dua baris, 3 baris, kamarnya jadi kebuka ke publik. Dan itu yang terjadi dalam konteks ya. Ada miliaran data yang bocor nggak sengaja hanya karena salah konfigur cloud storage. Dan begitu dibuka semua datanya di situ telanjang, tidak ada berangkasnya di kamar itu. Wah, Pak, ya tapi itu kan yang bisa melakukan kesalahan mungkin OKM, ya orang salah konfigur. Enggak. Tahun lalu Microsoft melakukan kesalahan fatal 2 kali. Sekali 250 juta data private customer-nya, mungkin kita juga ada di situ, bocor ke publik, sekali lagi 6,5 terabyte. Gara-gara salah konfigur di cloud-nya. Jadi moralnya satu, bahkan raksasa IT dengan policy prosedur yang canggih, change management, whatever segala macam gitu ya, pengamanan, tetap aja salah konfigur 2 baris, jadinya telanjang. Kalau bicara keamanan data di cloud, dengan analogi tadi kamar tadi, ya berarti di dalam kamarnya harusnya ada banyak perangkat.
Itu yang diimplement waktu kita bicara keamanan dalam konteks Palapa, keamanan data di Palapa. Ya, data lokal database di Palapa itu encrypted. Mungkin kalau mau di analogi sederhana, anggaplah handphone kita itu rumah kita gitu ya. Ada banyak kamar ya, kamar Facebook, kamar aplikasi Bank 1, Bank 2, ada Gojek. Nah, ada kamar Palapa. Kamar Palapa itu bentuknya brankas. Jadi kalau saya kirim data informasi ke Kang Ono lewat Palapa, maka saya buat brankas. Kang Ono apa kabar? Itu brankasnya kunci A. Saya kirim ke server Palapa, itu analoginya mungkin server Palapa seperti layanan PO Box di kantor pos. Tukang pos cuma mindahin, oh ada brankas untuk Kang Ono. Dia pindahin tuh ke PO Box-nya Kang Ono. Nanti Kang Ono kliennya akan ambil. Kang Ono kliennya ambil, dibawa masuk ke handphonenya, ke rumahnya, itu masuk langsung dan ke kamar yang bentuknya brankas. Jadi brankas kecil dari kantor pos, message kecil dibawa masuk ke dalam brankas, dibuka di situ. Itu sebabnya kalau saya kirim file ke Kang Ono, kirim foto, fotonya tidak akan muncul di galeri serta-merta. Filenya tidak akan muncul di file explorer di handphone, karena masih ada di tanda kutip brankasnya kamar yang bentuknya brankas punya Palapa. Sampai saya keluar file tersebut, save keluar file tersebut, nah keluar dari kamar brankas tadi, maka bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Hingga muncul juga diskusi antara keamanan dan kenyamanan. User-user yang tadinya menggunakan bukan Palapa, begitu pakai Palapa bingung, kok saya kirim file, kirim foto, nggak bisa di-forward kemana-mana sih? Ya syaratnya satu tadi, save dulu filenya keluar dari brankas tadi. Ya, ya. Itu kalau bicara keamanan. Otomatis waktu kita save datanya keluar dari kamar Palapa yang bentuknya brankas, ya habis itu tinggal tergantung keamanan rumah kita deh, handphone kita tadi. Kalau handphone kita hilang, ya udah berarti filenya, informasinya juga bisa diakses oleh yang lain. Jadi kita bicara cerita agak panjang memang dari pertanyaan sederhana tadi, gimana mengamankan aplikasi dan data. Oke. Mungkin yang lain. Itu dulu kali Pak. Ya, siap. Mungkin ada yang mau ini raise your hand, mungkin ada reaction gitu, siapa yang mau tanya, monggo loh. Itu ada ini pertanyaan lagi tuh. Yang sebetulnya itu sudah terjawab sih Pak. Yang Pasmin ini? Ya, itu sudah terjawab sih sebetulnya. Walaupun seketat apapun, mungkin by system salah konfig bisa lagi. Atau pas mungkin dead time-nya atau mungkin off-nya nggak ini juga bisa juga. Tapi untung dia 2 kali withdraw, dari 2 kali dia, keren dah lo. Mantap. Gue cuma sekali dapatnya soalnya. Ayo teman-teman nih, mungkin dari berbagai institusi, teman-teman mahasiswa, sekali-sekali speak up dong. Jangan turunkan sembako aja nih. Tingkatkan keamanan. Ayo, silakan. Atau mungkin nanti Pak Ano lagi ini ada yang mau ditambahkan tadi. Sambil nunggu nih teman-teman yang lain nih. Aku lagi tadi baca pertanyaan. Tadi yang urusannya Pak Gilda saya buat. Sob, yang dari apa? Garut apa tadi itu? Tasikmalaya, Pak. Oh, Tasik. Kalau make praktisnya yang sederhana aja. Ini tapi sederhana loh, tidak mengcover semua. Ada ilmu-ilmu seperti vulnerability analysis, pentest, dan itu tool-toolnya ada di Kali Linux, bisa kita pakai buat analisa juga sih. Tapi kalau yang itu udah jadi ya, aplikasi udah jadi. Tapi benar kata Pak Gildas tadi, waktu kita bikin aplikasi kita harus dari awalnya mikir buat keamanan sih. Cuma tetap aja nanti kalau aplikasi sudah jadi kan harus dites juga ya. Jadi tesnya bisa pakai pentest, bisa pakai VA, dan tool-tool itu ada di Kali Linux yang saya pakai juga sih. Ini kita ngobrol udah bisa jadi berapa paper nih Pak tadi? Sama Pak Gildas bisa jadi paper, hati-hati aja loh. Pak Agung, ini kayaknya saya bisa demo nih. Oke, sip. Main semakin panas nih. Tapi lewat di koneksi yang lain nih, jadi saya punya koneksi berbeda. Oke, enggak apa-apa. Silakan Pak, silakan. Makin anget aja nih sore. Singkat aja ya. Yo.
Iya. Terus saya mohon maaf, rumah saya kalau hujan berisik, terus sekarang hujan lagi. Nggak apa-apa, Pak. Kok sana hujan sini enggak Kebetulan ya? saya bukan pawang hujan, jadi nggak bisa menghentikan. Tak pikir bisa dibelokin firewall-nya. Silakan Pak Gildas. Semenit aja sih, semenit. Ya boleh. Semenit tapi menghancurkan seluruh dunia bisa jadi nih. Ya, saya ingin menunjukkan betapa vitalnya mutual authentication, gitu ya. Dalam konteks SSL, dalam konteks HTTPS, ya mutual digital certificate authentication. Dan betapa fatalnya kalau kita tidak melakukan proses mutual authentication. Oke, ini cuma di hacking lab di laptop saya doang. Sekarang mungkin menarik sih untuk survei berapa banyak peserta yang di sini yang percaya Google. Kita lihat betapa musriknya kalau kita percaya Google. Betapa musriknya. Ilaha illallah, percaya Makanya sama Google. Ya, tidak Amerika Serikat. Iya. Ono Purbo kurang ajar lu. Nah, ini menurut Google. Jadi menurut Google, Presiden Amerika Serikat, Ono Purbo udah 2 kali presiden, Joko Widodo sekali. Aduh. Iya. Bisa jadi presiden, Pak. Iya. Iya nih harus gua screenshot kan tadi contoh lo. sederhana yang saya lakukan di hacking lab saya. Tapi kalau ini mau dilakukan di level 1 ISP bisa, di satu NAP bisa, ke satu negara juga bisa. Root cause-nya satu. Tidak ada mutual digital certificate authentication. Hal yang sama, kita bisa lanjutkan nih attack prosesnya ke e-banking, mobile banking ke internet banking ke, walaupun sudah pakai MS OTP, bahkan hardware OTP sekalipun, kita bisa bobol dengan mudah dan duitnya pindah. Nggak ada susah-susah. Ya. Kira-kira sekian dulu nih demonya. Kalau Iya. Ada. Kalau diterusin nggak bisa masuk ke YouTube soalnya. Kayak Ono punya mau di-delete sama YouTube. Iya. Jadi sebetulnya karena mungkin itu ya Pak, self assessment-nya kita terlalu yakin mengenai mungkin kemampuan kita dan sebagainya. Tapi ya seperti Bapak bilang tadi, ini kalau diterusin banking aja nggak nyampe 5 menit bisa amblas ini. Parah. Ya. Mungkin yang lain nih, anget ini udah makin sore makin anget nih. Aduh. Pak No mau nambah nggak nih Pak No? Cukup stres. Ini ada Yayan Batu Sangkar. Ada pertanyaan dari pencurian akun YouTube padahal sudah dipasang 2 kali autentifikasi. Pertanyaan saya, bagaimana antisipasi serangan tersebut? Emang masih percaya Google? Musrik. Tapi itu benar banyak loh itu. Ya. Yang lebih parah bukan YouTube, Facebook yang banyak banget sih. Facebook banyak yang jebol sih. Jujur saya juga nggak tahu nih gimana caranya orang ngejebolin yang udah pakai 2 FA bisa jebol. Rada bingung juga kenapa ya. Saya masih rada aman, tapi nggak tahu. Pak Gildas mungkin, kenapa 2 autentifikasi masih tetap bisa jebol? Masih mute Pak, masih mute. Ya memang kalau kita bicara OTP, ya sedikit lebih aman dari password. Kalau pakai kondisi sekarang ya.
pakai password itu mungkin security levelnya 2 atau 3 udah pakai doa. Kalau pakai OTP ya 3,5 lah gitu. 4 kalau doanya bener. Aduh. Iya, iya, iya. Tekniknya macam-macam. Dia bisa phishing, bisa kalau kamu ono mainan Open BTS, ya berarti SMS kan dikirim clear text ya. Kalau kita bisa jadi posisinya ada di tengah, yang kita bilang man in the middle, itu sangat powerful. Wah, saya jadi kalau saya nyampain mas Sikat. kalah mestinya. Sebentar. Oke, makin anget nih Pak. Maksudnya begini, kalau ini agak lama koneksinya. Nah, kayaknya ujungnya saya terpaksa mendemokan nih. Tapi catatannya ini saksinya banyak. Ini untuk awareness supaya hidup kita lebih aman. Bukan untuk dilakukan di rumah. Maksudnya begini, kita perlu tahu bagaimana sih cara penjahat membobol akun kita, membobol e-banking kita, walaupun sudah pakai OTP gitu ya. Jadi teman-teman kita sepakat kalau ini untuk edukasi, bukan untuk memberi inspirasi melakukan kejahatan nih. Betul. Dan saya sudah mendemokan ini ke BI dari awal 2010. BI kemudian minta untuk ditunjukkan ke seluruh industri perbankan. Tapi sampai sekarang tidak ada fundamental perubahan yang tidak ada perubahan, bisa dibilang tidak ada perubahan. Kalau 2015 pernah dengar heboh-hebohan sinkronisasi token, dan sampai sekarang masih terjadi, ya ini pakai attack teknik yang sama persis yang saya dan mendemokan 2010. Jadi 2010 kita demokan, 5 tahun kemudian terjadi heboh-hebohan sinkronisasi token, sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi bukan cuma membobol akun YouTube dan lain-lainnya, two-factor authentication yang pakai OTP gitu. Iya, kalau secara konsep OTP bobol, sih semua yang pakai OTP bobol. Sesederhana itu. Ya, termasuk yang saya punya labnya itu kaitan dengan internet banking. Oke. Sekarang berarti saya share screen lagi ya? Ya, boleh Pak. Mulai anget nih. Cuman Mas Agung, kita sepakat dulu ya ini untuk... Ya, untuk edukasi lah. Untuk edukasi, betul. Untuk edukasi, cuman dosa ditanggung sama Bapak Gildas. Enggak. Stres. Oke, sebentar. Saya siapin dulu. Padahal sudah ada sertifikasinya ya, gila. Iya. Ini anggaplah kenapa saya pakai BCA? BCA sama saya hubungannya sangat baik gitu ya. Teman-teman di sana juga sangat baik. Dan masalah ini bukan hanya di BCA, tapi di banyak bank yang lain. 2010 kami research 3 bank lokal, 3 bank asing. 3 top 3 lah. Ya, 6 sampling ini semuanya bobol. Saya nggak bilang semua bank bisa dibobol ya, tapi tidak 6 bank ini waktu kami sampling 2010 bobol. Sampai sekarang sih harusnya masih bobol. Jadi ini ceritanya nasabahnya loh. Kalau dilihat di sebelah kiri nih,
ini saya kasih tagging nih, check version for awareness only. Oke. Ya tadi kiri bawah ya. Ya, oke. Nah, waktu nasabah login, ini layarnya korban. Saya mau ngasih unjuk layarnya penjahat. Layarnya penjahat pakai tool sederhana yang gratis, dipakai sama teman-teman developer, itu yang namanya Burp Suite. Ada. Nah, kalau tadi saya terima paket, saya forward, ini sekarang saya intercept. Nah, kemudian kalau si nasabahnya login, ini data kita clear text yang tadinya diamankan lewat HTTPS. Tapi karena masalah fundamental di mutual authentication tadi, maka saya dengan mudah membobol HTTPS, membobol SSL atau TLS, membobol enkripsi. Ini kalau mau dilihat filternya dengan bahasa manusia lah. Ada user ID-nya, ada password-nya. Beres? Terus gimana duitnya bisa pindah? Gimana ngebajak yang tadi two-factor authentication? Di-combine sama social engineering. Saya pindah share layar. Yang lainnya berarti stop dulu, kemudian share. Nah, saya share screen capture lah. Ini security warning, di mana saya survei tiap kali, tiap saat ada kesempatan saya survei, termasuk waktu training teman-teman cyber security profesional untuk ambil sertifikasi, saya survei. 99% orang ditanya, kalau ketemu security warning, kliknya continue, bukan stop. Betul ya, Pak Agung manggut-manggut nih, kayaknya juga melakukan nih. Tergantung situsnya sih. Iya, oke. Gak apa-apa. Berarti Pak Agung waras. Kenapa gila waras itu tergantung mayoritas. Kalau Pak Agung bagian dari 99%, berarti Pak Agung waras. Saya bagian dari 1%, ya saya gila. Gitu kan. Sesederhana itu. Tapi kita lihat betapa fatalnya single click continue. Ini mau pakai HTTPS, mau pakai apa, semuanya kita bisa ganti, gitu ya. Anyway, ini sudah di tangan penjahat. Nah, nasabah login, kemudian ya layar kan kita bisa manipulasi, kita ganti nih. Demi meningkatkan keamanan bertransaksi, kami melakukan sertifikasi KBCA. Ya. Lihat di kiri bawahnya. Kalau Pak Agung pakai klik BCA? Belum, Pak. Mandiri saya. Oke. Kenapa BCA? Karena oleh BI, oleh OJK, BCA dijadikan benchmark. Kalau BCA bobol, kemungkinan besar yang lain juga bobol. Berarti dia jadi top model ya, modeling ya. Ya, betul. Walaupun belum itu ya, baru kemungkinan besar. Makanya ya kami ke BCA. Lihat di kiri bawah nih, kalau pakai BCA untuk bisa transfer kita butuh 3 OTP loh. Bukan cuma 1, kalau BCA 3. Jadi kita butuh 1 token untuk daftar rekening, dan BCA bukan pakai SMS, paling aman dalam artian dalam OTP paling aman pakai hardware OTP. Pakai hardware token. Lihat nih, proses di sininya adalah register account. Gitu ya. Jadi kalau orang lanjutkan, nomor rekening penjahat sudah terdaftar di rekening tujuan. Nah, ini token pertama. Kalau bank yang lain rata-rata 1 token, ketipu sekali langsung lewat duitnya. Nah, kemudian token berikutnya kita mesti dapat, kita ganti layarnya. Respon KBCA yang Anda masalah, mohon ulangi. Lihat nih proses di kiri bawah, fund transfer. Kalau dia klik lanjutkan, itu duitnya udah setengah kaki di luar bank tuh. Iya. Nah,
berikutnya proses verifikasi pertama telah berhasil, verifikasi terakhir. Kalau dia klik kirim, duitnya jalan, fund transfer. Terserah, nggak tahu berapa duit, terserah kebaikannya si penjahat, gitu ya. Tulisan fund transfer ini saya ganti, bisa, cuman nunjukin step by step-nya jadi nggak kelihatan, completely transparan kayak orang jahat. Oke, ini 3 token. Kalau cuman YouTube, Google, Facebook, dan lain-lain yang cuman 1 SMS OTP, ya jadi jauh lebih sederhana. Oke? Sip. Semoga bisa dipahamin. Terima kasih. cukup menarik nih. Ini sudah ada yang komen tuh. 2012 kita pakai tool Yamas tuh di backtrack yang bisa bobol tuh. Metodenya hampir sama katanya Pak. Itu gini. Ketawanya Bapak. Saya pertama kali implement teknologi OTP itu produknya namanya RSA Secure ID. Gitu ya, itu market leader lah. Selesai implement, saya langsung mikir, ini kalau saya jahat, saya jadi kaya raya nih. Iya. Kenapa? Dan emang gampang banget ngebobolnya. Ya. Itu tahun 99. Oke. Pak Ono, ada tambahan nggak nih Pak? 20 tahun kemudian, ramai-ramai teman-teman security profesional worldwide mendorong, ya supaya aman pakai OTP. Saya nggak habis pikir dah tuh. Logikanya di mana? Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Ali Hafina. Iya. Izin tanya sebagai end user tuh, awareness apa yang perlu dibangun? Karena saat ini banyak korban pembobolan data pribadi yang sudah merugikan material sama non-material. Sebagai akibat pembobolan tersebut, dan belum ada lembaga yang mampu, ini saya kurangi dulu. Belum ada lembaga yang mampu menangani pengaduan terkait hal tersebut secara tuntas. Contoh, banyak KTP KK yang beredar bocor sebagai proses pengajuan pinjol. Biasanya melakukan aplikasi. Nah, gimana tuh? Gilda sudah ketawa aja deh. Apalagi yang hidup adalah pilihan sih sebetulnya. Apalagi yang elektronik digital tanah ini Pak sekarang nih, kemarin misalnya Pak Dino Patijalal juga kena tuh. Apa Pak? Elektronik untuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah jadi elektronik. Wah, itu mah kesalahan fatal terhadap sesuatu yang vital. Kalau sertifikat tanah dianggap alat vital, ya kesalahan fatal terhadap alat vital, kan gitu. Ini masalahnya adalah gini, yang ini tuh bocor udah gitu, mereka teman-teman jadi korban, mau lapor kemana nggak bisa, mau terus solusinya apa, bingung semua nih sebenarnya kondisinya loh. Gitu. Ya, memang secara Indonesia kalau bicara hukum, menurut saya ya harusnya sih sudah cukup komprehensif. Undang-undang ITE itu sebetulnya ya kutip pasal karet yang banyak hal bisa tercakup di situ. Yang jadi masalah harus ada yang menjadi korban, gitu ya. Satu itu. Dua, kita masyarakat individu harus berhadapan dengan korporasi atau institusi. Nggak mungkin menang. Kenapa? Karena korporasi atau institusi sudah punya anggaran khusus untuk legal litigation, untuk bayar pengacara. Kita individu kalau mau urusan pengadilan nggak kerja, nggak ngurusin bisnis, nggak ada duit, gitu. Jadi akhirnya kita akan dihadapkan pada pilihan mau menggugat dan kemudian tanda kutip kehilangan penghasilan yang lain, atau ya udah relain aja deh walaupun kesel. Itu fundamental problem yang ada di sini.
kita yang kalau mau disingkat adalah ya nyaris tidak ada perlindungan konsumen. Terutama kita bicara dalam konteks di dunia maya. Gitu ya. Jadi orang seringkali bicara nih, saya baru 2 hari lalu bicara dengan salah satu pejabat eselon, kalau dirjen itu apa ya? Eselon 1 ya? Di salah satu kementerian lembaga terkait. Dia bilang gini, iya itu kan juga diimplementasi di Korea Selatan. Iya, saya bilang konsep itu juga diimplementasi di Uni Eropa. Secara teknologi implementasi sama persis. Yang membedakan negara kita dengan banyak negara maju, itu hanya satu, perlindungan konsumen. Tuh, jadi ya jawaban saya kalau ditanya, terus bagaimana dong kita sekarang? 1, berdoa. 2, hidup adalah pilihan. Ya. 3, kalau pakai satu layanan, baik harus tanda tangan formulir fisik atau install aplikasi, baca kebijakan privasinya, baca end user license agreement-nya. Jangan cuma klik accept supaya bisa pakai. Masalahnya banyak, Pak, tuh. Ya, kalau malas nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya, ya betul. Iya. Oke. Pak Ono, nih mungkin sama Pak Gildas kita udah mau maghrib nih. Mungkin ada statement terakhir apa yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Jadi intinya kan security atau mungkin strategi itu bukan add-on ya Pak, tadi disampaikan. Jadi harus by design gitu ya. Jadi harusnya sudah bisa digunakan atau mungkin dipikirkan di awal sebelum malah kita bicara coding, bicara flow design dan sebagainya. Terus kemudian tadi juga ada terkait dengan ya kita harus selain awareness ya juga harus banyak berdoa ya. Karena untuk mengimplementasikannya juga agak sulit. Kadang-kadang kita bicara ABC begitu pindah ke mana juga tetap aja karena perilakunya memang begitu gitu. Mungkin Pak Ono ada tambahan, Pak? Dari saya sederhana aja sih. Jadi jadi untuk end user ada yang namanya internet safety, itu ada di open course ITTS ACID sih. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah jalan mesin open course-nya ya Pak Agung ya. Ya. Seminggu ke depan ya Pak, seminggu ke depan. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tolong doain teman-teman, seminggu ke depan sudah ada mesin namanya opencourse.itts.acid. Di situ ada internet safety, jadi di situ buat end user sih sebenarnya bagaimana belajar bela diri di internet. Misalnya contoh bela diri yang paling sederhana, jangan posting sembarangan, jangan posting nomor telepon sembarangan, jangan percaya sama orang di internet, apalagi yang namanya ono, jangan percaya, itu udah jelas dah, maling isinya ntar. Kayak gitu-gitu ada. Terus juga untuk yang levelnya lebih tinggi, admin jaringan kuliahnya juga ada di ITTS ACID itu ya, open course. Kalau Anda bisa dapat nilai 90, mudah-mudahan sertifikat udah mulai bisa jalan ya Pak Agung ya. Jadi boleh nanti sertifikat bisa kita implementasikan nanti. Iya, jadi Anda bisa dapat sertifikat loh kuliah itu. Nah, kalau udah banyak sertifikatnya bisa ngelamar jadi mahasiswa ITTS lagi. Bisa dapat gelar sarjana di situ men. Gitu aja dari saya. Iklan yang terakhir, iklan ya. Cocok banget. Ya, nanti bisa dimasukkan dalam nilai SKS-nya ya Pak ya. Iya. Pak Gildas, silakan Pak Gildas, terakhir. Ya. Satu, tadi Pak Agung udah nyinggung awareness dan perilaku, gitu ya. Dan itu kombinasi dua tadi, pola pikir dan perilaku yang kita bicara namanya budaya. Jadi membangun kesadaran itu sudah zaman 10-11 tahun lalu kita lakukan. Tapi ternyata sadar dan melakukan dua hal berbeda.
Jadi jangan lagi bicara soal kesadaran, kita bicara soal kebudayaan. Jadi kita harus membangun budaya keamanan, bukan cuma kesadaran, karena banyak orang sadar tapi tetap melakukan. Apakah banyak pejabat negara sadar, termasuk jenderal-jenderal TNI, Polri, kalau menggunakan WA berkomunikasi informasi rahasia negara itu sama saja membocorkan rahasia negara? Banyak banget yang sadar, tapi tetap melakukan. Dan kalau kita pakai konsep dokumen fisik, saya pejabat negara menyerahkan dokumen fisik rahasia negara ke pihak asing, kan jatuhnya saya jadi pengkhianat. Ya tanda kutip saya layaknya ditembak mati gitu kan. Ya. Jadi dalam konteks ini berapa banyak orang yang layak ditembak mati gitu kan. Ya dari ujung paling atas sampai paling bawah semuanya ngikut. Jadi tadi baik lagi soal budaya, dan bicara budaya dasarnya pola pikir. Sekarang pola pikirnya mau berevolusi atau mau berevolusi. Kalau mau berevolusi, saya cuma mau bilang begini, terkait dengan keamanan data pribadi secara kolektif, data nasional, secara kolektif ya ketahanan nasional bangsa kita, gitu ya. Ya, saat ini kita itu analoginya dalam konteks keamanan seperti telanjang, telentang, mengangkang di dalam bola kristal. Satu negara. Pertanyaannya, sebagai bangsa, kita mau berubah atau tidak? Kalau mau berubah, berarti harus revolusi. Gitu. Dan tidak mungkin evolusi menang melawan revolusi. Dan menurut saya, harus dilakukan revolusi. Kenapa? Karena kita tidak lagi hidup di dua dunia paralel, tapi sudah saya di satu dunia utuh, dunia nyata, dunia maya, yang sudah terintegrasi, highly converged, dan lain-lain. Itu aja kali dari saya. Oke, terima kasih Pak Gildas, Pak Ono. Ini memang nggak cukup waktunya. Lanjut minggu depan. Oke, jadi per segmented memang ini ya, kita kalau bicara cyber security memang cukup banyak sih yang perlu kita waspadai ya, karena memang kita IT ini memang sudah maju keduluan ya, jadi karena pandemi jadi semuanya serba online dan sebagainya gitu, tanpa kita sadari terkait dengan quote-nya adalah kejahatan di dunia cyber dan sebagainya. Belum lagi kita bicara apa namanya ya, pembobolan, hoax, transaksi ilegal dan sebagainya. Kita juga ya sebagai pengguna yang awam sih nggak ngerti gitu ya. Tapi bagaimana mungkin titip salam Pak Gildas mungkin bagi pemerintah nanti gimana supaya tetap kita sebagai masyarakat sipil bisa terlindungi oleh negara, kira-kira gitu. Ya, kenapa dititip sama saya? Kan situ yang kenal sama ring satu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa absen, nanti sertifikat kita kirimkan. Gitu ge. Terima kasih Pak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selamat sore, selamat sore ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Weh, ada Mas Asrul Sani lagi. Temu kangen. Semoga semua sehat-sehat ya. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu. Ya Pak, sampai ketemu Pak. Terima kasih.